Kita sekarang kedatangan tamu dari jauh. Jadi kalau kita lihat Kak, ini makanan memang khas bagian North. Jadi kalau biryani ini memang dia khasnya dari Meerut ya. Dikenal sebagai rice bowlnya India. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Ricky Pepeng. Baik teman-teman, kita sekarang kedatangan tamu dari jauh, dari negara bagian Andhra Pradesh. Wah, luar biasa namanya Kak Eki ya. Dari Indonesia Bang. Oh, dari Indonesia. Tapi cuma sekarang tinggalnya di Andhra Pradesh. Jadi tinggalnya di Andhra Pradesh. Ya. Sekarang ini ngambil kuliah di sana Mbak ya? Iya. Luar biasa Mbak Eki ya. Jadi sebenarnya Mbak Eki datang kemari udah pernah nyobain makanan khas yang North belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Jadi ini kayaknya bakal first time-nya nyobain makanan. Oh, first time. Iya. Kan di India Selatan, Andhra Pradesh kan maksudnya India Selatan. Iya. Jadi India Utara belum pernah. Belum pernah ya? Traktir, Bang. Boleh nanti kita borong nanti khusus untuk Mbak Eki ya. Karena datang jauh-jauh dari Andhra Pradesh ya. Iya, 33 Perjalanan jam loh kalau kereta. berapa jam? 33 jam kalau Wow, kereta. 33 jam. 33 jam. Ngapain aja tuh? Luar biasa ya. Perjuangan seorang Kak Eki. Jadi Kak Eki ini sekarang ngambil jurusan apa? Jurnalis. Udah pas kali lah India banget ya. Harusnya aku yang mau wawancara Bang Pepeng. Oh iya ya, kebalik. Ya udahlah teman-teman, kita bakalan doktrin Mbak Eki untuk makan makanan khas Aligarh. Oke. Biasa terkenal Aligarh itu kan dengan daging-dagingan kerbau ya. Oh iya, aku belum pernah makan kerbau. Belum pernah? Belum pernah. Pas sekali ya. Gimana ya? Jadi ini nanti kita bakalan makan di langganan kita. Jadi itu memang spesialis makanan kerbau, makanan daging. Ya pokoknya berlemak-lemak lah. Banyak sum-sum juga, daging-dagingan, ada biryani, ada halim juga ya. Oke? Full kolesterol ya? Ya, full kolesterol. Baik teman-teman, ikuti terus sampai selesai. Calo Baya! Calo. Oke, kita udah ada di depan, namanya Al Nur ya Mbak Eki ya. Anur. Kita langsung ke sananya aja ya. Alhamdulillah. Ini makanan khas Aligarh dengan daging-dagingan, dengan minyak-minyak Dan berlemak. berlemak. Ini kita disuruh coba dulu. Ini shermal. Ini apa maksudnya manisan? Iya. Nah. Jadi di situ tuh ada sumsum, ada nihari, dan juga ada payah. Payah enggak lah? Mei ya? Acha. Jadi ada juga biryani. Mau nyoba biryaninya nggak? Ikut aja yang menurut Bang Pepeng enak yang apa? Wah, udahlah. Langsung aja kita pesan sumsum ya. Berhubung kita juga udah lapar, Mbak Eki juga jauh-jauh dari Andhra Pradesh 33 jam datang kemari. Cuman pengen nyobain makanan yang ada di Aligarh. Khusus Oke. untuk makan. Nali nihari, do, or biryani mau dicampur apa enggak? Maksudnya biryani dicampur sama kuah halim atau sendiri-sendiri? Ngikut aja lah Bang. Aku nggak tahu yang kayak gitu. Enaknya aja yang apa? Iya. Campur apa? Jadi kalau kita lihat Kak, ini makanan memang khas bagian North. Ini dibawa dari zaman Mughal, dari terkenalnya itu di abad 16, dimasak pada waktu pembangunan Taj Mahal oleh Shah Jahan. Jadi sampai kemari-kemari jadi makanan tradisional gitulah, jadi makanan favorit. Dan emang khasnya tuh banyak minyaknya kayak Iya, jadi mereka tuh biasanya itu minyak itu campur sama roti. Ini habis makan langsung panas dalam nggak? Enggak sih, aman-aman aja. Kayaknya karena udah terbiasa ya. Kita lihat ini nilai sejarahnya luar biasa sih. Kalau di Andhra Pradesh itu kira-kira yang modelan kayak gini apa, Mbak? Paling juga sambar, terus biryaninya juga. Oh, aku tadi sempat nyobain yang biryani. Cuma kalau biryani di sini tuh rempahnya tuh yang kayak ringan gitu, Bang. Kalau yang biasa aku makan tuh rempahnya tuh yang kental, terus kuat gitu, strong banget rasanya. Ini kan tadi aku cuma baru nyoba satu. Aku nggak tahu kalau biryani yang lain yang di sini kayak gimana. Cuma kalau yang dibanding yang aku coba tadi, lebih strong yang biasanya. Berarti makanya di Biryani Junction tadi ya? Yang iya ini tadi. Kalau Biryani Junction itu memang udah modifikasi antara makanan-makanan Hyderabad dan juga bagian North. Jadi kalau kita bilang cara masaknya mereka tuh sama kayak Hyderabad, tapi bumbunya itu medoknya di daging ataupun di ayam.
Mungkin kalau di bagian selatan mereka lebih lagi ya. Kalau di sini tuh memang bumbunya itu nggak terlalu, space-nya itu nggak terlalu banyak sama yang di bagian selatan. Jadi kalau kita lihat makanan mereka tuh ikan teri, ikan goreng, ikan sambal itu kan memang berbumbu semua kan. Beda kalau di sini udah kayak kari-kari aja. Wah, ini teman-teman bisa lihat. Ini nali nihari. Nali itu apa artinya? Nali itu sumsum. Oh, daca uncle. Duh uncle enak. Oh, tapi enaknya makanan mereka ini nggak bikin kita tuh pusing. Oh, oke. Emang pusingnya Kak, biasanya gimana kalau makanan bikin pusing? Kalau di Indonesia mungkin kan udah daging, santan, micin. Emang di sini nggak pakai santan Bang? Di sini nggak ada pakai santan. Ini mereka pure bumbu dan juga garam. Jadi nggak ada sama sekali santan. Yogurt juga pakai. Cuma minyaknya banyak. Minyaknya banyak. Sebenarnya kalau minyak itu antara dari yogurt. Yogurt itu kalau dimasak itu jadi minyak. Kayak misalnya ghee. Ghee itu kan paduan antara dari susu, yogurt juga. Jadi keluarlah minyak-minyaknya dari si yogurt tadi. Jadi kalau kita lihat ini memang minyaknya itu memang minyak dari kaldu dan juga antara dari yogurt juga. Tuh nalinya tuh. Oh. Pokoknya di selatan nggak akan jumpa yang modelan kayak gini deh. Iya ya kayaknya ya. Ya. Karena ini memang makanan khas bagian north, bagian utara. Jadi kalau kita makan ini Kak udah serasa di zamannya Shahjahan. Tapi itu sumsumnya, lemak-lemaknya itu kayaknya menggiurkan banget. Oh iya pasti dong. Tapi kira-kira Mbak Eki ini pengennya mau makan pakai nasi atau roti aja? Oh, biasanya nasi sih. Nasi, wajib nasi. Nggak wajib, cuma kayak aneh aja gitu makan. Nggak biasa ya. Kita pesen biryani khusus untuk Mbak Eki. Mbak Eko, biryani. Single. Single. Jadi kalau biryani ini memang dia khasnya dari Merut ya. Jadi kalau Merut tuh kemari itu ke Aligar itu jaraknya sekitar 3-4 jam. Oh, boda cear. Jadi memang spesialnya dari kaldu. Jadi kalau sama makanan yang bagian utara itu jauh banget. Ini yang cocok sama Indonesia. Kalau kita compare juga ada kemiripan antara makanan Afgan dan juga India. Nasi Afgan itu kan dia terkenalnya kabuli ya. Pilaf. Hampir sama. Cuman bedanya di kismis, wortel tuh nggak ada di sini. Jadi ya memang ala India aja. Oke, kita udah pesan semuanya. Kita mau langsung makan ya. Oke, teman-teman. Pesanan kita udah kelar ya. Jadi memang luar biasa berminyak-minyak, berlemak-lemak ini. Tumpah-tumpah sama aneh. Tapi sebelumnya memang belum pernah ya makanan India yang berminyak gini Kak? Iya, misal pun berminyak tuh paling cuma kayak dikit gitu loh Bang. Iya, kebanyakan tuh yang bumbunya yang kental kayak gitu. Kalau ini kan banyak minyak-minyak. Jadi emang kalau makanan utara itu memang Khasnya ya. iya, apalagi daging ya. Daging mereka itu benar-benar pure dari kaldu, minyak, yogurt tanpa santan sama sekali. Jadi lebih taste-nya itu asam-asam pedas gurih. Oke. Jadi ini kita udah pesen, ini namanya nihari nali. Nali itu sumsum. Nali itu sumsum, benar. Ini dia. Nah, ini sumsumnya nih. Mbak Eki baru pertama kali makan di Aligar udah kubawa yang berat-berat. Ini maksudnya yang berat. Ini berat banget ini. Oh, ini berat banget. Karena banyak minyaknya itu tadi. Iya. Oke. Ayo Mbak Eki, silakan dicoba dulu. Gimana Mbak Eki? Yuk, bismillah. Dagingnya tuh kerasa banget ya Bang ya. Kira-kira sama makanan yang ada di Andhra Pradesh ada kemiripan sama nihari? Apa ya? Atau makanan Indonesia yang ya mirip lah 11-12? Aku harus merasakan lagi. Langsung 2 kali ya. Karena emang saking nikmatnya ya. Dagingnya tuh betul-betul lemer. Ini loh yang aku tuh dulu pernah makan sumsum tapi yang pakai di dalam gini loh, yang sedotan itu Bang. Karena aku sendiri tuh juga suka yang lemak-lemak kayak sumsum kayak gini. Tapi cocok nggak? Kalau ininya cocok banget, karena emang suka ya. Iya. Tapi kalau untuk dari semuanya, menurutku untuk lidahku ya agak asin dikit. Iya, memang India ini mereka itu nggak pakai micin, memang pure dari garam. Apalagi yogurt kan asam ya. Dikasih garam lagi sama mereka, apa nggak makin
Jadi kita kalau jumpain yang benar-benar gurih, kaldu dari micin itu jarang banget di sini. Tapi kayaknya ini kalau dimakan sama nasi tuh cocok kan? Iya. Jadi asinnya berkurang. Iya, tapi ini asin juga sebenarnya. Oh iya. Tapi nggak tahu ya, karena ada masalahnya ya teman-teman. Tapi emang harus makannya itu harus pakai nasi atau pakai roti. Bener, Mantap. bener. Bismillah. Tapi kalau ini emang makannya biasanya tuh pakai nasi sama roti gitu nggak sih? Kalau kita tuh makannya pakai roti. Jadi Mbak Ki boleh coba nih rotinya. Kalau aku sukanya memang dijamal gini sih. Nah ini emang pas. Emang pas, berarti emang cocoknya pakai roti. Maksudnya ada yang ngimbangi itu tadi. Iya, jadi kalau kita compare sama masakan Indonesia, ini nggak jumpa sih. Iya benar. Apalagi minyaknya ya, ini benar-benar minyak banget. Ini tuh ada jahenya juga ya Mbak ya? Iya, jahenya yang ditaburin di atasnya. Oh. Nah, yang panjang-panjang itu jahe. Oh. Pantas rasanya baru sekarang, tadi enggak. Kalau punya aku nih porsinya porsi brutal. Ini sekitar 50 ribuan. Punya Mbak Eki 30.000. sekitar 28 ribuan lah itu. Jadi kalau kita makan harga 40 ribu udah mewah. Kok pedes ya? Pasti pas makan cabenya. Ini makanan sultan Mbak Eki. Kenapa bisa disebut makanan sultan? Apa emang zaman dulu yang kerajaan itu? Orang dulu yang makan itu cuma orang-orang kasta atas. Tapi kayak sekitar payah, nyari itu mereka sediakan untuk para pekerja. Tapi di kerajaan. Di kerajaan, untuk para pekerja yang bangun si Taj Mahal. Bang ini BTW dagingnya daging kerbau ya? Daging kerbau, ini daging kerbau. Pure daging kerbau. Untuk tekstur baunya agak sedikit sop dibanding sapi kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia aku nggak tahu kenapa ya. Di Indonesia itu agak sedikit apek. Apalagi aku orang Medan ya. Daging kerbau itu kita biasa kalau di Medan. Pasti wajib kerbau. Soalnya pernikahan Batak Islam. Jadi yang udah mualaf tuh. Dulu aku zaman kecil tuh nggak bisa makan daging sapi, kambing, dan sebagainya. Nggak bisa. Kenapa? Nah aku cerita, gue lagi makan. Pas aku kecil, tiap disuapin pakai daging-dagingan yang kayak gitu, muntah. Kayak mungkin karena aromanya yang terlalu enak gitu ya. Iya. Aku baru bisa mulai makan tuh mungkin SMP kalau nggak SMA. Oh. Itu pun kayak dipaksakan dulu gitu, makan bakso. Iya. Bakso yang apa ada aromanya banget kan, ada bakso yang dia bener-bener nggak terasa daging sapinya kan. Itu awalnya bakso dulu, terus sate, terus lama-lama gitu. Lumayan panjang. Iya. Dari kecil sampai SMP ya kan. Kalau aku emang dari dulu udah suka makan. Suka, ya? Iya. Kalau kita biasa kan aku juga orang Jawa ya, jamali. Apa itu? Jamal. Nah gini. Jadi makanan yang nggak pakai nasi di wajan gitu. Nyomot. Oke. Ganyang. Nah, kayak gitu. Ganyang. Jadi kalau kita di meja tuh kan, ini makanan ditutup tuh. Apa sih namanya? Hah? Tudung saji. Tudung saji, ha. Comot. Makanya bisa sampai sekarang kayak gini ya. Diomelin mama habis. Tapi Bang Pepeng makan sayur juga kayak gitu? Oh, sayur makan. Oh, aku termasuk semua makanan ini aku makan. Nah, aku dulu nggak suka sayur. Karena kebutuhan tubuh, misal tubuh kan butuh juga daging-dagingan yang dari daging sapi, daging itu. Jadi aku kayak mikir, kayaknya harus dilatih sih. Terus sayur juga kan butuh. Iya. Harus dilatih sih. Intinya tuh kita bisa berubah kalau kita memang ada kemauan dan juga Betul sekali ya. Gimanapun caranya kalau kita ada kemauan pasti bakalan bisa. Jadi kalau aku tuh cerita sama mama kan, karena dari keluarga aku tuh mereka tuh badannya biasa aja. Cuman aku sendiri yang mungkin tinggi gitu ya. Tinggi, aku tanya lah, dulu aku dikasih makan apa? Dibilang sama bapakku, dulu kau tuh dikasih makan sama nasi sama bayam. Kalau kita bilang tuh bubur nasi itu apa sih? Bubur nasi lah. Sama bayam rebus, dikuak-kuak, dikasih. Tanpa bumbu-bumbu yang Tanpa bumbu apa-apa. Wow. Oh mungkin karena itu kan rasanya jadi kayak yang hambar gitu kan. Iya. Jadi ketika makan makanan yang berasa tuh jadi lahap banget. Jadi apa-apa kemakan. Iya. Iya kan. Beda kalau dari kecil udah yang berasa rasa banget, nanti gedenya jadi kayak pilih-pilih gitu gak sih? Ya bisa jadi sih, tapi nggak tahu ya. Karena udah terbiasa makan makanan yang berasa, yang enak gitu. Iya, mungkin ya kayak. Mungkin sih, perkiraan aja. Tapi memang iya sih sayur itu harus ya, apalagi masih masa pertumbuhan ya.
Apalagi bapak kita nih, bapak presiden yang baru kan, menekankan untuk makan gratis ya. SMP itu tuh hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali pasti sariawan bang. Iya. Pasti. Tapi semenjak aku mau makan sayur-sayuran, itu jadi udah enggak lagi. Nice. Ya karena pengen berubah itu tadi. Iya. Aku pengen nyoba ininya Kak, apa halim. Jadi kalau di sini itu halim biryani, dia itu dicampur. Kita juga bisa minta yang nggak dicampur. Jadi ya taste-nya kayak nasi palau. Oh ya BTW nanti aku bakalan buka lagi ya, rilis produk baru. Biryani palau. Nggak lama lagi pokoknya. Iya, biryani baya. Tapi yang biryani palau. Jadi nanti modelnya itu kayak gini tapi dia khas Afghani. Oh, mantap. Tuh, ini semuanya betul-betul daging. Coba ya, bismillah. Tapi makanan India itu memang semuanya tuh serba asin ya teman-teman. Nggak kayak kita di Indonesia bermacam-macam, ada manis, asam, gurih. Kalau di sini tuh hampir rata-rata asam, asin. Jadi asinnya tuh kalau apa nggak terlalu asin banget, tapi nggak terlalu juga gurih banget gitu. Kayak ya. Dan kalau di India tuh kayaknya hampir nggak pernah pakai gula nggak sih bang? Nggak pernah. Nah makanya itu waktu aku masak, teman India aku lihat pas aku masak, dikasih gula. Iya. Diam, nanti enak hasilnya. Ternyata bener dia enak kayak gitu. Mereka tuh nggak. Karena mereka nggak terbiasa pakai gula. Padahal bisa menambah cita rasa sebenarnya. Betul sekali. Jadi kalau halim ini memang benar-benar dari Merut. Tapi ini dagingnya empuk loh bang. Empuk banget kan? Jadi memang mereka tuh masaknya tuh langsung digoreng dulu. Dia tuh iya. Digoreng tuh ya ditumis lah pakai minyak. Baru dimasukin sama beras. Jadi ada juga yang model di presto, tapi ini bukan yang di presto. Itu yang pas digoreng itu dagingnya langsung tuh. Iya. Jadi kalau biryani palau, pilaf itu mereka masaknya itu 70 daging, 30-nya lemak. Jadi keluar minyak dari si lemak tadi. Kalau kakak bisa merasakan, ini nggak ada rasa presto sama sekali. Beda loh, kalau di presto dagingnya itu agak sedikit gimana gitu. Tapi di bagian Andara kira-kira ada nggak halim? Adanya tuh cuma pas bulan Ramadan aja. Dan itu halimnya ngejualnya tuh ya udah adem aja, nggak pakai nasi. Ya. Dan warnanya nggak yang kuning kayak gini bang, tapi lebih ke coklat, agak merah-merah gitu. Yang aku tahu, yang halim yang dari bagian utara itu memang mereka itu masanya pakai ini ya, betul-betul pure daging ya, pure daging dan juga pakai kacang-kacangan. Tapi kalau ini yang memang selatan. Iya selatan. Relate ya. Sama kacang mete juga bersama. Kacang mete ya. Tapi emang India tuh suka banget sama kacang-kacangan. Tapi aku selalu jalan sama Mbak Eki. Beliau ini satu-satunya mahasiswa Indonesia yang ada di Universitas Andhra Pradesh. Enggak bang, ada satu lagi. Ada satu lagi? Jadi cuma 2 orang. 2 orang? Perempuan, laki-laki? Perempuan. Perempuan, wah aku tahunya cuma Mbak Eki ya kan? 2 orang. Berarti ada 2 orang. Salut lah. Gimana menurut Mbak Eki lah, sebagai perempuan ya, yang istilahnya sedikit minoritas lah di kalangan kampus? Menurutku ini ya nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya? Cewek-cewek. Cuma karena itu tadi nggak ada senior dari Indonesia dan cuma benar-benar 2 orang. Waktu awal-awal kesini tuh benar-benar yang kayak kita harus tanya ke siapa nih. Nggak ada yang nunjukin di sini. Bahasanya juga, apalagi pas awal-awal itu benar-benar kayak yang kehilangan arah banget gitu loh bang. Iya, iya. Ada senior yang lulusan situ, cuma dia udah lulus. Jadi kita kontak-kontakannya cuma, Mbak ini kita harus kemana kayak gitu. Itu yang kurasakan dulu sih. Aku tuh sampai mau dipulangkan sama imigrasi gara-gara telat visa. Jadi aku tuh nggak tahu kalau ada sistem yang mana namanya registrasi. Jadi kan sebelum 14 hari datang itu harus registrasi kan. Iya, benar. Aku nggak registrasi selama 3 bulan. Suruh pulang. Terus? Sujud aku minta tolong. Yang bantu itu orang Thailand. Oke. Yang bantu itu orang Thailand. Aku minta tolong, kenapa kamu nangis-nangis? Kenapa kamu sujud-sujud? Saya suruh pulangkan. Saya nggak tahu kalau bahwasanya ini dipulangkan gara-gara nggak ngurus registrasi. Yaudah sini saya yang bicara sama mereka. Dia ngelobi kan, lumayan lama juga itu. Oh ini nggak bisa, ini harus pulang, ini harus ini. Ngotot juga kan. Tapi itu seangkatan atau? Senior. Senior ya. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi Bahasa tubuh. bahasa tubuh aja lah. Bener. Bahasa Inggrisnya cuman yes no aja dulu kan. Aku lebih ke bahasa Arab dulu.
syukurnya orang Thailand ini jago dia bahasa Arab, jadi bisa memahami ya. Baru dibantu lah. Beliau bisa jago bahasa Urdu. Wah, langsung lah ngelobi kan. Sampai sekarang baru aku ngelamar di Aligar, lulus lah. Aku dulu sama Nesha itu awal-awal juga dibantunya sama orang-orang Timur Tengah, Bang. Gitulah. Karena tahu, oh ini jilbaban, muslim dibantu kayak gitu. Orang Afghanistan, Palestina kayak gitu. Karena mereka bakalan bantu kalau yang ngerti. Karena tahu kan gimana rasanya kita itu. Ya, kesusahan. Berantem. Selalu ada drama. Berantem. Tapi orang India ini wataknya itu emang keras ya, nggak mau ngalah. Kesini itu juga ketemu yang berantem di tengah jalan lama dan itu banyak orang, lebih ramai daripada ini. Tapi di Andara pernah ngalamin yang begitu nggak? Pernah, tapi kayaknya nggak yang serame ini. Dalam sehari aja nemunya tuh udah beberapa kali. Memang bagian utara itu nggak tahu kenapa keras di sini. Aku juga heran sih, tanda tanya. Main lah Bang ke Andhra Pradesh. Oh pasti, bakalan ke sana kita. Tungguin. Teman-teman tungguin Ya. episode kita nanti bakalan main-main ke Andhra Pradesh. Kita akan hunting kulineran yang ada di Andhra Pradesh ya. Karena aku juga tertarik sama Andhra Pradesh ini. Apa yang bikin tertarik? Ya banyak lah, dari segi makanan, sejarahnya, etnisnya, itu keren sih. Karena India ini luas banget. Tapi Bang Pepeng ini keren nih, maksudnya di daerah Aligar tapi mempelajari yang lain. Apa loh yang di Andhra? Aku malah nggak tahu sejarahnya kayak gimana. Aku tahu di Andhra Pradesh tuh dikenal sebagai rice bowl-nya India. Wah, iya itu juga itu, rice bowl India. Karena lebih dari 77% itu tuh menghasilkan padi tanamannya. Berarti emang mayoritas di sana itu memang petani semua ya? Iya. Di sana kan dekat sama laut ya, mungkin lebih dekat, lebih gampang untuk mengakses air kali ya. Ikan juga banyak. Ikan, karena emang di Pasar ikan. pasisir ya. Iya. Teman-teman bisa bayangin gimana negara bagian India yang, kalau kita bilang India ini ada 28 negara bagian ya. Salah satunya Andhra Pradesh itu ya, bisa menghasilkan 77% padi. Bayangin India seluas apa coy. Tapi bisa mencukupi kebutuhan yang ada di India. Benar. Dan India itu kan mereka nggak impor beras. Iya betul. Mereka bahkan ekspor. Biryani kita itu bayar itu dari India coy. Memang ada beberapa beras yang nggak boleh. Memang sama mereka itu Dijaga ya, dijaga. biar jadi stok ya. Iya. Negara. Jadi memang nggak boleh keluar. Yang boleh keluar itu yang beras-beras ya kualitas yang 2-3 lah. Yang bintang-bintang 5 itu Harus buat India ya. iya. Kita bayangin India itu hujan itu bisa dihitung, tapi bisa menghasilkan bumi yang apa ya istilahnya? Melimpah. Renah jenawi, apa sih? Apa? Renah jenawi. Gemah ripah loh Cinawi. Oh, genah ripa lok jenawi. Mbak Iji kan orang Jawa ya kan? Jadi inilah paham. Kayak pertanian di Indonesia yang model impus, model siram di bawah itu mengadaptasinya dari sana juga. Karena mereka tuh berpikir keras gimana caranya, ini nggak ada hujan, gimana perairan tuh harus jalan. Makanya sistem irigasi mereka juga bagus. Kita beli kentang di sini itu 10 rupiah loh. Iya, kentang, bawang, tomat, dan pokoknya saya kemarin aku sempat bikin yang video belanja di pasar gitu. Iya. Ibu-ibu yang di kolom komentar tuh pada mencuri. Ini harus kita contoh nih. Karena emang produksinya melimpah sih. Iya. Bapak Presiden. Tapi memang rata-rata di sini tuh kentang dan bawang. Iya benar. Jadi mereka itu bisa mengadaptasi makanan-makanan mereka itu ya kayak misal kentang. Mereka itu bisa mem-package ya, mendesain untuk berbagai macam makanan. Oke, jadi gimana untuk Mbak Eki makanannya? Paling suka yang ini sih. Kasih nilai dari 1 sampai 10. 8. 8. Biryani? Biryani 7,5. 7,5. Oke, teman-teman. Jadi Mbak Eki juga punya channel namanya Eki Paradis. Paradisi Channel. Paradisi Channel. Nah, langsung aja nanti kita kasih link di deskripsi dan juga
ya. Support terus kita-kita yang ada di sini ya teman-teman. Khususnya untuk Mbak Eki juga, beliau ini luar biasa, perempuan yang kuat, bisa survive yang mana. Harus dong Bang, kalau nggak survive nanti balik ke Indonesia. Iya juga ya. Oh ya, BTW Mbak Eki juga beasiswa di sini ya. Iya. Beasiswa, meninggalkan keluarga, udah married kan Mbak Eki ya? Bahkan udah punya anak. Luar biasa sih. Sehat terus Mbak Eki ya. Amin, makasih Bang Pepen. Dan keluarga juga di rumah. Ya. Ayo teman-teman, support Mbak Eki ya. Klik subscribe. Jadi nanti tunggu aja episode kita selanjutnya yang ada di Madhya apa? Yang ada di Andhra Pradesh ya. Posisinya Visakhapatnam. Saka? Visakhapatnam. Visakhapatnam. Nanti kita bakal ke sana insyaallah. Tunggu aja lah pokoknya, tunggu aja. Oke, teman-teman ya. Nanti mungkin kita bakalan cerita lebih banyak lagi di tempatnya langsung di Andhra Pradesh ya. Sejarahnya, etnisnya, dan juga makan-makanan yang ada di Andhra Pradesh. Pokoknya ikuti terus channel kita Ricky Pepeng dan juga dukung channelnya Mbak Eki, Paradis Channel. Langsung aja di subscribe ya. Oke, kita mungkin udah mau pulang juga, udah malam ya. Mbak Eki juga lagi capek ya. Nanti Kenyang sih Bang, Kenyang. jadi nanti tinggal tidur. pokoknya jangan bosen kalau main-main ke Aligar. Ya, siap. Ini di sini nih Aligar ini kota pelajar semua. Oh, Jadi kayak Jogja. iya, Aligar ini punya sejarah yang sendiri lah, beda dari yang lain. Apalagi Jadi- sejarahnya pelajar-pelajar Indonesia banyak ya. Iya. Para YouTuber juga ya. Bahkan pondok pesantren itu diadaptasi dari sini. Oh iya. Pondok pesantren, ada juga Gontor itu kiblatnya juga kemari. Oh iya. Iya. Jadi kalau nggak ada universitas ini nggak ada apa-apanya. Jadi ya kosong, kampung aja. Bukan kayak Delhi. Delhi ya masih nggak ada universitas pun kota gitu. Aha. Kalau di sini tuh nggak ada universitas ya kampung. Jadi bukan suatu yang menghidupkan itu adalah universitasnya. Universitas Aligar. Makanya ada juga nama di sini Aligar Movement, gerakan Aligar untuk membangun ya tokoh-tokoh di sini. Jadi sebelumnya itu bukan Aligar tapi Anglo Oriental. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan yang nonton sehat selalu. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.